Oke ya, sampai jumpa lagi di channel saya RT Science Edu. Oke, kali ini kita akan membahas materi tes kuantitatif ya. Jadi di sini nanti kebanyakan tes kuantitatif yang kita bahas yaitu yang berbentuk hubungan ya antara variabel X dan variabel Y. Jadi ada dua variabel yang nanti ditanyakan hubungannya ya, bisa pakai XY atau PG, nanti kita lihat. Oke, langsung saja kita lihat soal nomor 1. Jadi di sini pada variabel X itu ada berat total P kotak yang masing-masing beratnya Q kilogram. Sedangkan di Y itu berat total Q kotak yang masing-masing beratnya P kilogram. Maka hubungan yang benar adalah gimana ini? Apakah X lebih kecil dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y? Kalau yang D, X dan Y tidak bisa ditentukan. Yang E, X lebih besar dari 18. Nah, kira-kira apa ini? Ini ya, jadi ini jawabannya yang C, X sama dengan Y. Loh, kok bisa X sama dengan Y? Kita lihat di pembahasan coba di sini ya. Ini ya, jadi X itu apabila berat total P kotak ya. Jadi berat totalnya itu nilainya P kotak yang masing-masing beratnya adalah Q kilogram. Jadi kan kalau di total berarti sama saja P kali Q. Sedangkan yang Y itu berat total Q kotak yang masing-masing beratnya adalah P kilogram. Ini juga sama, Q kali P. Nah, ini kalau dikalikan kan tetap hasilnya sama ya. Jadi P kali Q sama dengan Q kali P ya. Misalkan 2 kali 3 itu juga sama nilainya 3 kali 2 gitu ya. Jadi jawabannya yang C, X sama dengan Y. Oke, lanjut next. Soal nomor 2. Jika A merupakan sembarang bilangan, apabila X sama dengan negatif 3A kuadrat ditambah 5 dan Y sama dengan negatif 2A kuadrat ditambah 7, maka hubungan X dan Y adalah titik-titik ya. X lebih kecil dari Y, X lebih besar dari Y, X sama dengan Y, X dan Y tidak bisa ditentukan, dan yang X sama dengan 0. Ini kita lihat dulu jawabannya adalah yang A, yang X lebih kecil dari Y. Nah, ini kok bisa, kenapa? Kita lihat ke pembahasannya di sini ya. Jadi di sini A merupakan sembarang bilangan ya. Jadi saya misalkan A itu sebagai angka 1 saja yang biar mudah ya. Jadi kita masukkan ya angka 1 di dalam yang sini ya. Jadi min 3A kuadrat, A nya kita ubah 1, jadi min 3 kali 1 kuadrat ditambah 5 ya. 1 dikuadratkan tetap 1, min 3 kali 1 tetap min 3, jadi min 3 ditambah 5 sama dengan positif 2 gitu ya, itu yang X. Sedangkan yang Y itu negatif 2, A nya dikali 1 ya, jadi negatif 2 1 kuadrat ditambah 7, 1 kuadrat dikuadratkan tetap 1, negatif 2 kali 1 tetap negatif 2, turun 7 ya, jadi negatif 2 tambah 7 sama dengan positif 5. Maka kita bisa lihat bahwa nilai X itu lebih kecil daripada Y ya, jadi ini benar ya, X lebih kecil daripada Y. Oke, soal nomor 3. Di sini ada variabel X yaitu 75% dari 24. Sedangkan di variabel Y setengah, ini berarti maknanya apa? Ini kali ya, setengah dalam kurung 3 pangkat 3. Jadi setengah kali 3 pangkat 3. Maka hubungan yang benar adalah, oke, kita lihat dulu jawabannya adalah yang B ya, X lebih besar dari Y. Coba kita lihat di pembahasan. Oke, kita langsung masukkan X sama dengan, nah ini 3/4 itu berasal dari 75% ya. 75% itu kalau kita buat lingkaran itu kan 3/4. Atau juga kalau mau buat di pecahan berarti 75/100 ya. Kita sederhanakan didapatkan 3/4. Dari itu berarti maknanya 70% kali 24. Sedangkan yang Y ini setengah kali 3 pangkat 3 itu 27. Jadi setengah dikali 27. Nah, ini hasilnya 13,5. Sedangkan yang X 18 ya. Maka nilai X lebih besar dari Y. Maka jawabannya yang B.
Soal nomor 4. Jika P sama dengan 2 dan Q sama dengan negatif 2, apabila X sama dengan P min Q dikuadratkan dan Y sama dengan Q min P dikuadratkan, maka hubungan X dan Y adalah titik-titik. X lebih kecil dari Y, X lebih besar dari Y, X sama dengan Y, X dan Y tidak bisa ditentukan, X sama dengan 0. Oke, kita lihat jawabannya yang X sama dengan Y. Kita lihat di pembahasan ya. Jadi kita tinggal masukkan saja nilai P nya itu 2, nilai Q nya itu negatif 2. Jadi 2 dikurangi negatif 2 dikuadratkan. Kita selesaikan dulu proses yang dalam ya. Negatif temu negatif, nanti jadinya positif ya. Jadi 2 tambah 2 dikuadratkan, 2 tambah 2 itu 4, 4 dikuadratkan sama dengan 16, itu yang X. Sedangkan yang Y sama dengan Q dikurangi P dikuadratkan, berarti Q nya negatif 2 dikurangi 2 sama dengan negatif 4 dikuadratkan. Ingat ya, kalau negatif, kalau pangkatnya genap nanti mesti hasilnya positif ya. Jadi negatif 4 dikuadratkan itu sama dengan 16, karena kalau negatif dikali negatif nanti hasilnya positif. Jadi ini positif 16 ya. Yang X 16, yang Y 16, berarti X sama dengan Y ya. Soal nomor 5. Jika 2 pangkat P sama dengan 64 dan 3 pangkat Q sama dengan 81, maka hubungan P dan Q adalah titik-titik. P lebih kecil dari Q, P lebih besar dari Q, P sama dengan Q, P dan Q tidak bisa ditentukan, P lebih besar dari 9. Kita lihat jawabannya dulu apa. Oke, jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Nah, ini bagaimana caranya? Kita lihat di pembahasannya ya. Jadi caranya gini. Ini 2 pangkat P sama dengan 64 ya. Jadi 2 pangkat P sama dengan ini diubah supaya sama-sama 2. Berarti sama-sama 2 ini harus 2 pangkat 6 ya. Karena 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 ya. Kalau sudah dibentuk gini berarti tinggal dicoret 2 coret tinggal P sama dengan 6. Itu ya. Begitu juga dengan yang Q. 3 pangkat Q sama dengan 81. Terus 3 pangkat Q sama dengan, nah ini harus 3 juga supaya sama. 3 pangkat berapa? Supaya 81. Oh ternyata 3 pangkat 4 itu 81. Berarti kita tulis 3 pangkat 4. Jadi udah temu 3-nya coret-coret, tinggal Q sama dengan 4. Jadi bisa diketahui bahwa P lebih besar dari Q ya. Jadi P lebih besar dari Q gitu ya. Oke, soal nomor 6. 15% dari 20 itu untuk yang X, sedangkan yang Y akar pangkat 3 dari 27. Maka nilai X dikurangi Y adalah titik-titik ya. A negatif 2, B negatif 1, C 0, D 1, dan E 2. Kita lihat dulu jawabannya. Oke, jawabannya adalah 0. Dari mana hasilnya? Kita lihat di pembahasan. Oke, kita lihat ya. X itu 15%. 15% itu kalau kita buat pecahan itu 15 per 100 dari 20, berarti 15 per 100 dikali 20 ya. Jadi terus dilanjutkan, ini dikalikan yang atas ya, 15 per 100 kali 20, berarti 20 kali 15 sama dengan 300. 300 bagi 100 sore ya, 0 sore, 3 bagi 1 3, jadi X nya ketemu 3. Selanjutnya untuk mencari variabel Y sama dengan akar pangkat 3 dari 27. Kita pecah ya. Jadi 27 itu supaya 3 pangkat berapa supaya 27. Oh ternyata 3 pangkat 3. Nah ini kalau dihukum ini ya, akar itu berarti ini 3 pangkat 3 per 3 ya. Jadi nanti 3 pangkat 3 per 3 ya. 3 pangkat 3 per 3 berarti sama juga 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 ya tetap 3. Jadi kita tentukan nilai X dikurangi Y. X kurangi Y berarti 3 kurangi 3 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Jika P sama dengan negatif 3 pangkat 4
dan Q sama dengan negatif 3 dipangkat 4, maka hubungan P dan Q adalah titik-titik. Ini hati-hati ya, jadi ini negatifnya di luar, sedangkan ini negatifnya di dalam kurung, jadi nanti ikut dipangkatkan. Kalau ini yang dipangkatkan di sini ya, beda ya. Maka hubungan P dan Q adalah P lebih kecil dari Q, P lebih besar dari Q, P sama dengan Q, P dan Q tidak bisa ditentukan, dan P lebih besar dari 9. Oke, kita lihat jawabannya dulu. Oke, jawabannya yang A. Lihat pembahasannya ya. Kita masukkan saja. Ya, kita lihat dulu di sini. P sama dengan negatif 3 pangkat 4. Kita lihat 3 dipangkatkan 4 itu 81. Jadi ini negatifnya ikut, makanya negatif 81. Sedangkan yang Q, ini tadi saya bilang ya, kalau negatif dipangkatkan dengan yang genap, nanti jadinya positif. 3 pangkat 4 tapi positif, berarti 81 ya. Maka hubungan P sama Q adalah Q lebih besar dari P ya, atau P lebih kecil dari Q ya. Nih, P lebih kecil dari Q karena ini negatif, jadi lebih kecil. Soal nomor 8. X sama dengan harga 1 kg beras, sedangkan Y harga 1 kg telur. Maka hubungan yang benar adalah titik-titik. X lebih kecil dari Y, X lebih besar dari Y, X sama dengan Y, X dan Y tidak bisa ditentukan, X lebih besar dari 15.000. Gimana jawabannya apa? Oke, jawabannya yang D ya, X dan Y tidak bisa ditentukan, karena ini kurang jelas ya. Jadi informasi yang tersedia hanya kayak gini, makanya ini tidak bisa ditentukan hubungan X dan Y. Oke, soal nomor 9. Jika P kuadrat